Akhir-akhir ini media sosial diramaikan dengan kasus yang terjadi di SMA Cimarga, di mana satu SMA nih, keren nih, satu SMA mogok belajar akibat dari perilaku seorang kepala sekolah yang menampar seorang murid yang kedapatan merokok. Keren ya. Dan kasus ini menimbulkan pembulian di media sosial, bahkan entah itu bercanda atau entah itu serius, banyak HRD yang memblacklist lulusan SMA Cimarga. Dalam video ini saya tidak ingin mengomentari bagaimana perilaku kepala sekolah. Saya tidak ingin mengomentari bahwa perilaku sekolah ini sekarang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan atau dengan pola pembelajaran modern, ataupun juga gue juga dulu seperti itu kok, digamparin oleh guru, maka guru yang sekarang pun juga harus sama nggamparin muridnya. Begitu juga saya tidak ingin menghakimi seorang anak yang kedapatan merokok terus menimbulkan huru-hara di mana satu sekolah sampai mogok sekolah, atau semua murid mogok sekolah akibat dari perilaku guru, akibat dia digampar. Justru yang saya ingin soroti di sini adalah sebenarnya pola asuh dari orang tua terhadap anaknya. Kenapa? Karena saya lihat bahwa polemik ini berakar dari orang tua yang selalu membela anaknya benar ataupun salah. Saya ingat beberapa waktu lalu, kalau nggak salah setahun yang laluan, saya dimarahin habis-habisan oleh orang tua saya dan juga mertua saya karena saya dan istri itu memarahi anak saya yang kedapatan memukul temannya ketika bermain. Sepulang dari bermain, kita marahi anak kita habis-habisan sampai anak kita tuh sakit. Bayangkan ya, sampai kita marahi habis-habisan sampai anaknya sakit. Hal itu kita lakukan sebenarnya supaya anak saya tidak merasa bahwa benar ataupun salah orang tuanya akan membela dia. Makanya kita tidak melihat posisi anak saya itu benar atau salah, tetapi apa yang saya lihat adalah perilaku anak saya salah. Sehingga saya harus memarahi dia supaya dia tidak mau atau tidak akan mengulangi perilaku yang salah. Saya tidak ingin dalam alam bawah sadar dia bahwa benar ataupun salah, apapun perilaku yang dia lakukan, orang tuanya akan membelanya. Dan itulah sebenarnya yang terjadi pada kasus yang terjadi di SMA Cimarga ini. Kenapa sampai terjadi kejadian seperti ini? Itu berawal dari orang tua yang membela anaknya bahkan ketika anaknya itu berperilaku salah. Coba bayangkan kalau semisalnya anak itu pulang terus dia laporan kepada orang tuanya, "Pak, saya digampar sama guru." Terus orang tuanya bertanya, "Kenapa kamu digampar sama guru?" "Saya kedapatan merokok." Mungkin kalau saya jadi orang tuanya, saya akan gampar balik nih anak. Karena dia sudah berperilaku salah, dan saya tidak boleh membela perilaku yang salah. Nah, namun di sini ternyata orang tuanya lebih membela perilaku anaknya yang salah dan menyalahkan kepada guru yang berperilaku, ya mungkin juga perilakunya salah gitu si guru tersebut dengan menggampar anak dalam konteks pendidikan modern. Jadi pola asuh yang seperti itu, dan mungkin juga sayangnya saya lihat dianut oleh banyak sekali orang tua pada akhir-akhir ini yang akan membela anaknya dan tidak melihat posisi anak itu dalam posisi benar atau salah. Yang penting anaknya saya bela, yang penting anak saya telah disakiti, maka saya harus membalasnya. Hal seperti itu akan menimbulkan atau memberikan dampak psikologis yang sangat buruk terhadap anak, di mana anak akan merasa bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, akan ada yang membelanya. Benar atau salah, baik ataupun buruk, dia akan merasa bahwa ketika terjadi suatu resiko akan ada orang yang membelanya. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang menurut saya sangat fatal, di mana
pola asuh seperti itu akan menimbulkan persepsi di anak, dia akan merasa bahwa dia bebas untuk melakukan apa aja, dia bebas untuk berbuat apa aja, karena toh akan ada orang yang membelanya, benar ataupun salah. Dan itu menurut saya sangat fatal dalam pola asuh. Kasus ini sebenarnya adalah peringatan bagi kita semua sebagai orang tua, bahwa kita harus menempatkan anak kita dalam posisi yang adil. Ketika dia berperilaku baik, maka dukunglah ia, apresiasilah ia, dan ketika dia berperilaku buruk, maka tegurlah ia, kalau bisa marahilah dia. Jangan sampai anak akan berperilaku seenaknya, sebebasnya, karena dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan, sejahat apapun yang dia lakukan, dia merasa bahwa akan ada orang yang membelanya tanpa pandang bulu. Ada banyak orang tua yang memiliki pola asuh yang berbeda, mungkin juga akan sama atau sependapat dengan saya, mungkin juga ada yang tidak sependapat dengan saya. Yuk, mari kita berdiskusi di kolom komen ya. Terima kasih.